Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Pak Taufikur, hari ini kami akan melakukan update dari progress report yang kedua. Kami dari tim yang akan melakukan audit pengendalian internal untuk UC Hotel UGM. Kelompok kami terdiri dari Alisa Rosdiana, saya Angelika Andrea, Dionesa Anargia, Josephine Aureli, dan juga Nadine Larasati. Next. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 hal utama. Yang pertama tentang profil dari auditi kami yang sudah terupdate, kemudian identifikasi awal resiko yang juga sudah terupdate, dan yang terakhir ada ICQ yang berupa draft. Selanjutnya, yang pertama kami akan membahas mengenai profil dari auditi yang terbaru dan sudah terkonfirmasi oleh pihak dari auditi kami. Next. Untuk yang pertama, kita bisa melihat dari sejarahnya terlebih dahulu bahwa UC Hotel ini tuh sebenarnya pada awalnya itu dibangun dengan nama Wisma Gajah Mada tahun 1977, kemudian barulah berganti nama menjadi Gajah Mada University Club pada 2008, dan pada 2 April 2018, UC Club UGM ini itu berhasil mendapatkan sertifikasi Hotel Bintang 3. Kemudian sebenarnya UC Hotel ini itu merupakan anak perusahaan dari PT Gama Multi Usaha Mandiri yang menyediakan jasa penginapan terbagi menjadi 3 unit utamanya, yaitu hotel, wisma, dan juga homestay. Selain itu ada juga nih layanan hospitality yang lain, yaitu MICE atau Meetings, Incentive, Conference, dan juga Exhibition, dan terletak di lingkungan dari kampus UGM itu sendiri. Kemudian untuk sertifikasinya itu mengikuti atau berhasil lolos dari standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan bentuk terbaru dari peraturan yang serupa pada tahun sebelumnya dan diterbitkan oleh LSU Pariwisata BMWI dengan istilahnya topiknya gitu di peraturan tersebut membahas tentang standar usaha hotel. Next. Untuk selanjutnya, berikut adalah visi misi dari auditi kami. Mungkin di sini yang bisa lebih di-highlight adalah ke arah visinya, yaitu intinya tuh dia ingin jadi one stop solution, atau bisa dibilang kayak dia bisa menyediakan segala jasa yang berhubungan dengan MICE yang terutama untuk mengakomodasi kebutuhan dari UGM itu sendiri gitu. MICE itu mengacu pada yang sebelumnya, yaitu meetings, incentive, conference, dan juga exhibition. Untuk misinya itu ada 4 dalam mensukseskan visi yang ada di layar. Untuk selanjutnya boleh next. Selanjutnya berikut adalah struktur dari UC Hotel UGM ini. Nah, bisa kita lihat yang paling atas itu kita punya satu nih manajer yang secara umum gitu, atau di situ disebut dengan manajer Gajah Mada University Club. Nah, dari ketiga manajer ini itu sebenarnya di bawahnya ada manajer lagi gitu untuk bidang-bidang yang spesifik di 3 bidang spesifik, yaitu yang pertama ada homestay, kemudian ada food and beverage, dan juga ada sales and marketing. Tapi bisa kita lihat di sini untuk hal-hal yang cenderung lebih ke arah hospitality dan operasionalnya, seperti ada operasional di bagian antara tengah-tengah sales and marketing dan juga food and beverage. Kemudian di bagian paling kanan nanti ada yang tentang accounting, kemudian ada juga personalia, teknologi, dan juga teknis, itu akan langsung dibawahi oleh manajer Gajah Mada University Club atau manajer yang umum secara umum tadi. Next. Untuk selanjutnya akan membahas tentang layanan. Yang pertama, UC Hotel itu punya layanan berupa kamar hotel. In total itu ada 71 kamar hotel dan sudah tersertifikasi Hotel Bintang 3 gitu, seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Untuk spesifikasinya itu ada beberapa jenis atau tipe kamar, itu ada 5, ada standar, superior, deluxe, junior, suite, dan juga family room. Nah, 71 kamar ini tuh breakdown-nya seperti apa sih? Jadi untuk standar room itu nanti terbagi 2, ada 36 twin bed dan juga 6 double bed. Sementara superior itu juga terbagi di 2 tipe yang sama dengan sebelumnya, yaitu ada 17 twin bed dan juga 2 double bed. Untuk deluxe kita ada 3 twin bed dan juga 3 double bed. Sementara yang untuk junior suite dan juga family room itu masing-masing nanti tersedia 2 kamar seperti itu. Next. Untuk selanjutnya, UC Hotel ini tuh juga mempunyai layanan di bidang convention and meeting room. Nah, untuk
tipe-tipe ruangan yang ada dan beserta kayak kapasitas space-nya itu bisa dilihat di slide. Nah, sebenarnya fasilitas ini tuh bisa digunakan oleh siapa aja sih gitu. Nah, kalau untuk bisa digunakan siapa aja, yang pertama itu bisa dari klien yang menginap di kamar hotel UC Hotel UGM ini, ataupun yang melakukan reservasi sewa. Nah, kalau untuk biasanya hotel dan convention dan meeting room ini tuh digunakan untuk apa sih gitu. Jadi untuk sejauh ini itu digunakannya lebih banyak untuk seminar yang kayak tahunan gitu, terus ada pameran dan juga pernikahan. Next. Untuk selanjutnya kita akan membahas fasilitas yang lebih bersifat umum dari UC Hotel. Yang pertama, kita itu punya fasilitas yang berhubungan dengan bidang olahraga. Jadi untuk fasilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fitness room dan juga ada sepeda. Kalau untuk fitness room itu memang ditujukan khusus untuk tamu yang menginap, sementara kalau sepeda ini tuh lebih ke keseluruhan fasilitas dari UGM gitu. Jadi dia bersifat gratis dan boleh dipakai di area UGM. Kemudian ada UC Resto. Nah, kalau UC Resto ini tuh menyasar beberapa tamu nih, yaitu pertama tentunya ada tamu hotel, jadi lebih ke arah yang sarapan, terus juga ada room service. Terus bisa juga untuk menyasar ke tamu yang meeting room tadi itu, terus layanannya berupa coffee break, terus habis itu ada lunch, dinner, dan juga delivery. Sementara UC Resto ini tuh juga terbuka untuk di luar tamu hotel. Kemudian untuk selanjutnya itu kita punya dari Gajah Mada Lounge. Nah, kalau ini tuh sebenarnya untuk lebih menyasar ke tamu hotel untuk bisa memesan menu ataupun kayak dari pihak resepsionis biasanya akan menawarkan menu. Ataupun sebenarnya ini sering dimanfaatkan untuk tamu yang VIP gitu untuk melayani servis dari check-in. Selanjutnya kita juga punya Gamma Store. Basically ini seperti toko yang akan menyediakan kebutuhan tamu yang lebih ke arah kayak souvenir, batik, kaos gitu. Jadi kayak lebih ke cindera mata. Kemudian ada juga fasilitas business center, jadi ini tuh berisi kayak komputer, printer, dan juga fotokopi yang bisa digunakan oleh tamu hotel. Selanjutnya itu juga ada travel agent atau yang biasa disebut dengan Gama Wisata. Nah, ini tuh sebenarnya juga merupakan salah satu anak perusahaan dari holding company UC Hotel itu tadi gitu. Terus gunanya apa sih si Gama Wisata gitu? Jadi dia tuh ingin memfasilitasi supaya tamu hotel itu bisa dengan mudah mengakses travel tour gitu, baik untuk di dalam maupun di luar kota Jogja. Beserta juga dengan pembelian tiket dan juga persewaan transportasi berupa mobil dan juga bus kayak yang beberapa tipe kapasitas gitu. Terus pastinya ada laundry juga, yang ini tuh dia melayani nggak cuman house laundry maupun guest laundry, tapi dia juga bertanggung jawab untuk mencuci linen dari fasilitas restoran dan juga meeting room-nya. Dan yang terakhir ada parking area, ini tuh ditujukan untuk semua tamu dari UC Hotel berkapasitas 1.500 mobil, dan sebenarnya kalau untuk keamanannya tuh dijamin karena mengikuti keamanan atau dari daerah UGM gitu kan ada P, KKKK, L gitu kan. Jadi di awal sebelum masuk pastinya akan diperiksa. Selanjutnya akan membahas tentang identifikasi awal resiko yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih Ea. Sebelumnya saya Nadine ingin menjelaskan mengenai identifikasi awal risiko. Dan pada progres report kali ini terdapat beberapa perubahan identifikasi awal risiko dari progres sebelumnya. Terdapat pengurangan jumlah risiko yang awalnya kami menetapkan 10 jumlah risiko, tapi pada progres kali ini kami terdapat beberapa perubahan sehingga risikonya menjadi 9. Dan perubahan-perubahan tersebut yang akan disampaikan pada presentasi kali ini. Untuk perubahan yang pertama, kami memisahkan risiko COVID-19 dan dari risiko eksternal. Dan risiko eksternal kami definisikan sebagai munculnya beberapa kompetitor di hotel-hotel yang berada di sekitar daerah UGM dan daerah UC Hotel UGM. Sementara itu untuk risiko COVID-19 sendiri lebih mengarah ke penurunan pendapatan yang dialami oleh perusahaan yang disebabkan oleh penurunan pengunjung dan juga penurunan jumlah event yang diadakan di UC Hotel sendiri. Penurunan pengunjung ini mungkin juga disebabkan kewaspadaan atau masih adanya ketakutan dari masyarakat untuk misalkan menginap di sebuah hotel, dan juga penurunan event yang disebabkan oleh pembatasan pembelakuan aktivitas dari yang dianjurkan pemerintah, sehingga dari pihak isi hotel UGM sendiri masih belum mengadakan acara-acara seperti mungkin resepsi pernikahan, seminar atau reuni atau acara-acara yang biasa diadakan di hotel sebelum masa pandemi.
Sementara itu untuk yang ketiga, terdapat risiko pelanggaran SOP. Di sini kami menambahkan dan mengkhususkan juga adanya protokol kesehatan COVID-19 seperti kelengkapan hand sanitizer, desinfektan, dan juga mungkin aturan-aturan mengenai tindakan yang dilakukan perusahaan jika terdapat karyawan atau pengunjung yang kebetulan positif COVID-19. Selanjutnya, yang keempat itu kami menggabungkan risiko pelayanan dengan risiko kepuasan klien, karena di sini kami menganggap bahwa kedua risiko ini saling berkaitan, karena jika suatu layanan dari yang disediakan oleh perusahaan ini tidak begitu baik, tentu akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan klien yang turun. Dan di sini kami juga mengkhususkan adanya kelengkapan sarana prasarana, kemudian bagaimana perusahaan ini mengelola komplain, serta adanya miskomunikasi antara kedua belah pihak, baik dari pihak hotel maupun dari pihak pengunjung. Boleh next. Selanjutnya terdapat beberapa risiko, dan pada slide ini yang berubah adalah risiko bencana, di mana risiko bencana ini kami menggabungkan risiko bencana alam dan juga kami menambahkan adanya risiko kebakaran serta adanya risiko kerusakan fasilitas. Kemudian untuk risiko gangguan teknis, risiko administrasi, risiko employee fraud, dan risiko K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja ini tidak begitu berbeda jauh dari progres sebelumnya. Boleh next. Kemudian untuk dasar potensi risiko, penilaian potensi risiko yang kami gunakan tetap menggunakan risk matrix yang sama dengan adanya segi dari likelihood atau kemungkinan, dan juga kami hubungkan dengan consequences atau dampak yang ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Di sini kami juga menggunakan area yang sama dari area rendah hingga ke area risiko yang ekstrim. Next. Selanjutnya, ini merupakan potensi-potensi risiko yang kami nilai. Di sini perubahannya ada di beberapa risiko seperti risiko eksternal yang kemungkinannya kami nilai 4, dan kemudian dampaknya sendiri kami nilai 3. Karena di sini kami menilai bahwa perusahaan ini memang mungkin memiliki beberapa kompetitor di sekitar misi hotel UGM, namun perusahaan sendiri mungkin juga memiliki keunggulan kompetitif dan kesempatan persaingan yang sama, sehingga kami juga memikirkan bahwa dampaknya terhadap aktivitas perusahaan ini cukup sedang. Dan untuk rankingnya sendiri ranking 2. Kemudian selanjutnya adalah risiko COVID-19 yang kami nilai ini kemungkinan dan dampak ini masih tinggi terhadap mungkin penurunan pendapatan perusahaan, dan juga adanya kemungkinan penurunan jumlah event dan jumlah pengunjung yang juga masih akan berlangsung dimungkinkan karena COVID-19 sendiri yang belum bisa dipastikan kapan berakhirnya, sehingga di sini risiko COVID-19 ini juga memiliki ranking yang tertinggi di antara risiko-risiko yang lain. Selanjutnya, perubahannya terdapat juga di risiko pelayanan dan kepuasan klien yang kami jadikan satu, dan di sini dampak yang diberikan itu cukup rendah dengan kemungkinan terjadinya yang sedang. Karena menurut kami di sini risikonya masih berakar dari internal perusahaan dan masih juga bisa dikendalikan jika perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah risiko bencana, di mana ini kami tetapkan risiko bencananya memiliki kemungkinan yang rendah dan kemudian juga memiliki dampak yang cukup tinggi. Dan dengan demikian juga beberapa adanya risiko-risiko ini memiliki ranking dari risiko COVID-19 yang tertinggi, diikuti risiko eksternal, hingga yang terendah adalah risiko K3. Next, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Kami membuat internal control questionnaire. Okay, next. Jadi yang pertama kami akan melihat dari sisi control environment-nya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman terkait lingkungan pengendalian di University Club Hotel UGM. Nah, yang pertama itu kami melihat dari prinsip nilai etika, integritas, dan komitmen yang dimiliki oleh UC Hotel UGM, di mana kami melihat seperti kode etik dan SOP yang dilakukan oleh UC Hotel UGM. Selanjutnya kita juga melihat bagaimana keadaan dalam tugas dan juga bagaimana UC Hotel UGM memberikan pelayanan. Next. Lalu terkait keterlibatan direksi, kami juga melihat aktivitas apa saja yang
ada campur tangan dari direksi, bisa terkait pengawasannya, terus terkait evaluasinya terhadap kinerja dari UC Hotel UGM, dan bagaimana pengetahuan direksi mengenai penugasan rutin yang dilakukan tiap divisi di UC Hotel UGM. Lalu di bagian struktur organisasi dan pelaporan kami melihat bagaimana caranya UC Hotel UGM ini apakah telah memiliki bagan struktur organisasi yang lengkap, atau bagaimana alur pelaporan dari UC Hotel UGM yang efektif, dan bagaimana karyawan telah sesuai pekerjaannya dengan struktur organisasi dibentuk. Next. Lalu pada bagian komitmen peningkatan kompetensi sumber daya manusia, di sini kami akan melihat bagaimana cara UC Hotel UGM ini melakukan penilaian terhadap kinerjanya karyawan, bagaimana prosedur yang dilakukan oleh UC Hotel UGM terhadap kebijakan mengenai sumber daya manusianya. Dan selanjutnya adalah terkait tanggung jawab dan wewenang dalam rangka mencapai tujuan, yaitu di mana mengenai bagaimana si karyawan tersebut apakah telah memiliki kesadaran mengenai tanggung jawabnya atas pekerjaan dilakukan, kemudian bagaimana apakah pekerjaan dilakukan setiap karyawan telah sesuai dengan tujuan UC Hotel UGM, dan bagaimana apakah telah terdapat pembagian tanggung jawab dari si antar karyawan tersebut. Next. Baik, terima kasih Alisa atas penjelasannya. Selanjutnya saya, Dionesa, akan melanjutkan mengenai risk assessment atau penilaian risiko dari UC Hotel UGM. Jadi untuk UC Hotel UGM ini, penilaian risikonya kami sesuaikan dengan identifikasi risiko itu. Jadi yang pertama ada risiko eksternal yang berhubungan dengan kompetitor, lalu ada risiko COVID-19. Next. Selanjutnya kami juga memperkirakan risiko pelanggaran SOP terkait dengan apakah ada karyawan yang pernah melakukan pelanggaran, apakah seluruh karyawan telah memahami SOP dengan baik, dan sebagainya. Next. Selanjutnya untuk risiko pelayanan dan kepuasan klien, kami juga melihat apakah pernah terdapat keluhan terhadap pelayanan, lalu apakah keluhan atau review dari klien itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima UC Hotel. Lalu mungkin apakah pernah terdapat kekurangan sarana selama terjadinya reservasi ruangan. Next. Untuk selanjutnya, risiko gangguan teknis, kami melihat dari beberapa elemen. Yang pertama ada mati listrik, lalu juga sistem yang down, lalu ada juga gangguan air atau mungkin sistem pembayaran, serta yang terakhir ada gangguan jaringan atau Wi-Fi. Next. Untuk risiko bencana dan kerusakan fasilitas sendiri, kami melihat risiko apakah terdapat pemicu bencana seperti kebakaran, lalu apakah pernah terdapat bencana alam yang terjadi bagi UC Hotel, lalu apakah itu merusak fasilitas yang ada di UC. Next. Kemudian ada risiko administrasi seperti apakah pernah terjadi kesalahan pencatatan, lalu apakah karyawan yang bertugas dalam administrasi telah memahami tugasnya, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada risiko employee fraud sendiri, itu kita melihat apakah pernah terjadi kehilangan uang yang diakibatkan oleh karyawan, atau pernah terjadi penyalahgunaan wewenang, sampai dengan apakah pernah terjadi manipulasi data keuangan. Lalu yang terakhir ada risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini kami melihat apakah pernah terjadi kecelakaan kerja, lalu apakah pembagian waktu kerja sudah disusun dengan adil yang baik antar karyawan. Next. Masuki elemen yang ketiga, saya masih akan menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian. Jadi seperti yang di atas tadi, kami juga membaginya menjadi 9 risiko itu, namun di sini kami lebih menekankan kepada mitigasi atau pengendalian dari risiko-risiko tersebut. Jadi untuk risiko eksternal kami melihat apakah UC itu selalu berusaha untuk meningkatkan layanan, lalu apakah UC itu melakukan riset pasar, lalu untuk
pengendalian atas risiko COVID-19, kami melihat apakah UC memiliki kas yang cukup untuk beroperasi selama masa pandemi, lalu juga apakah UC berusaha untuk memperluas unit bisnis atau menambah layanan yang ditawarkan untuk menutup kehilangan pendapatan. Next. Selanjutnya, pengendalian atas risiko pelanggaran SOP, kami melihat apakah karyawan tersebut sudah mendapatkan pelatihan yang cukup sebelum menjalankan tugas, lalu apakah manajemen itu melakukan pembaharuan yang berkala terhadap SOP, lalu kita juga akan melihat apakah SOP tersebut sudah memadai dan komprehensif. Next. Selanjutnya, untuk risiko pelayanan dan kepuasan klien, kami melihat apakah terdapat wadah bagi klien untuk menyampaikan kritik atau saran, lalu apakah kritik atau saran itu ditindaklanjuti, dan apakah manajemen UC itu memberikan feedback atas keluhan yang disampaikan. Next. Kemudian untuk pengendalian atas risiko gangguan teknis, kami melihat apakah UC itu memiliki genset atau semacamnya untuk ketika terjadi gangguan listrik, lalu apakah UC itu memiliki cadangan saluran air, atau mereka juga memiliki prosedur tertentu dalam merawat sistem seperti maintenance, backup data, dan lain-lain. Next. Untuk risiko atas bencana dan kerusakan fasilitas, kami melihat apakah UC itu sudah memiliki CCTV yang ditempatkan dengan baik, lalu apakah saluran gas, kompor, listrik, dan air itu telah dirancang dengan baik untuk menghindari kebakaran atau bencana lainnya, lalu apakah UC itu melakukan perawatan berkala kepada bangunan mereka. Next. Lalu untuk pengendalian atas risiko administrasi, kami melihat apakah terdapat prosedur pencatatan yang dapat menjadi acuan karyawan, lalu apakah terdapat pengecekan rutin terhadap database, lalu apakah ada pemisahan tugas yang sesuai, dan apakah terdapat otorisasi pengeluaran dana yang jelas. Lalu yang terakhir, untuk pengendalian atas employee fraud ini, kami melihat apakah karyawan yang melakukan fraud ini diberi sanksi, lalu apakah terdapat prosedur whistleblowing ketika terjadi indikasi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Lalu untuk dua risiko yang terakhir, next. Ada risiko yang terakhir, ada pengendalian atas risiko keselamatan dan kesehatan kerja itu. Kita melihat apakah sudah terdapat alat pemadam api ringan dan atau hydran untuk mengatasi kebakaran, lalu apakah terdapat akses bagi pemadam kebakaran maupun bagi ambulans, lalu juga apakah terdapat P3K yang cukup dalam lingkup UC, dan yang terakhir apakah workload dari setiap karyawan tersebut sudah adil dan masuk akal. Kemudian untuk elemen-elemen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya elemen selanjutnya yaitu adalah information and communication. Tujuannya ini untuk mengetahui bagaimanakah sistem informasi dan komunikasi di UC UGM. UC Hotel UGM ini dalam menjalankan kegiatan operasional, dokumentasi, dan otorisasi. Nah, di elemen kali ini ada 3 segmen. Yang pertama yaitu bagaimanakah kualitas informasi dan relevansi informasi yang digunakan oleh entitas dalam melakukan pengadilan internalnya. Contoh-contohnya berupa apakah terdapat prosedur yang tertulis, apakah sudah terdapat formulir untuk pelaporan jika ada sarana prasarana yang rusak, maupun adakah barang-barang yang hilang setelah ruangan meeting ataupun hallroom digunakan, karena fokus review kami adalah peminjaman ruangan meeting dan di event. Kemudian apakah terdapat juga ada petunjuk penggunaan APAR ataupun juga terdapat petunjuk evakuasi menuju titik kumpul jika terjadi bencana. Selanjutnya yaitu adalah komunikasi internal entitas. Di sini contohnya apakah manajemen University Hotel UGM itu melakukan briefing sebelum melakukan aktivitas operasional, kemudian apakah manajemen dan timnya melakukan rapat koordinasi secara rutin, dan apakah adakah terdapat laporan keuangan secara periodik, maupun adakah aktivitas
pelaporan operasional secara periodik, dan apakah manajemen University Hotel UC Hotel UGM ini melakukan koordinasi yang rutin secara dengan UGM karena UC Hotel UGM ini berada di lingkungan Universitas Gadjah Mada secara langsung. Yang terakhir juga apakah ada prosedur terkait pelaporan jika ada tindakan kecurangan oleh karyawan UC Hotel UGM. Selanjutnya adalah komunikasi eksternal. Di sini kami menilai bagaimanakah komunikasi eksternal UC Hotel UGM ini, terutama bagaimana komunikasinya terhadap pelanggan-pelanggannya yang ingin menyewa ruangan maupun hallroom-nya untuk kegiatan event-nya. Nah, yang pertama, apakah UC Hotel UGM ini berkomunikasi secara rutin kepada pelanggan yang telah melakukan booking ruangan, kemudian bagaimana tindak lanjutnya setelah pelanggan melakukan booking, kemudian apakah UC Hotel UGM ini memberikan informasi yang tertera di website mengenai penyewaan ruangan dan informasi-informasi terkini mengenai jasa penyewaan ruangannya tersebut, dan apakah UC Hotel UGM ini membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan customer-nya. Selanjutnya elemen yang terakhir yaitu adalah monitoring activities, yaitu tujuannya kami ingin mengetahui dan menilai aktivitas pengawasan dan evaluasi kegiatan operasional UC Hotel UGM ini. Fokusnya yaitu adalah apakah adanya evaluasi yang terpisah dan evaluasi yang berkelanjutan, kemudian apakah pihak internal manajemen UC Hotel UGM ini mengevaluasikan dan mengkomunikasikan adanya kekurangan pengendalian internal. Yang pertama, adanya evaluasi yang terpisah dan berkelanjutan, yaitu bisa diketahui dari apakah terdapat rapat evaluasi atas aktivitas operasionalnya, terutama pada fokus meeting room, hallroom, dan wedding, dan kemudian apakah ada evaluasi atas kinerja setiap karyawan, dan apakah ruangan-ruangan yang telah disewakan kembali, yang disewakan itu telah dilakukan pengecekan kembali setelah ruangan digunakan. Kemudian untuk evaluasi dan komunikasi kekurangan pengendalian internal ini, apakah adakah feedback atau follow up atas evaluasi yang telah diberikan, kemudian terdapatkah solusi atau langkah yang diambil pihak manajemen setelah adanya evaluasi tersebut, kemudian apakah ada pelaporan atas perbaikan yang telah dilakukan UC Hotel, dan apakah manajemen UC Hotel UGM ini menggunakan pihak ketiga untuk membantu mengawasi kegiatan event atau kegiatan yang dilakukan di UC Hotel UGM, dan apakah UC Hotel UGM ini mendapat penilaian dari customer yang menyewa atau mengadakan event di ruangan UC Hotel UGM ini. Mungkin dari kelompok 2 atas progress report yang kedua ini cukup sekian update progress review pengendalian internal yang kami lakukan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Semoga sehat selalu teman-teman dan Pak Taufikur. Terima kasih.